Shalom saudara-saudari, apa kabar semua? Saya harap pada pagi hari ini Anda dalam keadaan baik dan saya bersyukur karena begitu setia mengikuti kebaktian ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya terdorong dengan kesetiaan saudara dan saudari semua. Pada pagi hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus dan marilah kita mempersiapkan diri kita dengan menyediakan minuman yang bersesuaian dan juga mungkin biskut yang ada di rumah kita supaya kita boleh terlibat bersama dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama dan bersekutu bersama lewat daripada ibadah online. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama lewat daripada ibadah online ini. Dan di mana saja kami berada Tuhan pada pagi hari ini, Engkau hadir dan Engkau menyertai dan Engkau berbicara kepada kami. Dan daripada pujian, penyembahan lewat daripada firman-Mu dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini, Engkau menyertai kami, Engkau berbicara kepada kami. Ambillah kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengar sesuatu yang baru daripada Engkau Bapa. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami pada pagi hari ini, permulaan, pertengahan, sehingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan syukur kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Shalom, selamat pagi semua. Saya percaya di mana saja Anda berada pada saat ini, mari kita semua memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. Take off His robe.
Tuhan kami, Kaulah Tuhan kami. Haleluya, selamanya Tuhan. Kaulah Tuhan kami, karena Kaulah Raja segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sorak-sorai di hadirat Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Katakan, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Mari kita katakan, hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja, hanya Kau Raja atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu, kemuliaan ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Sekali lagi mari kita katakan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Karena Engkaulah Raja segala raja. Kaulah Raja segala raja. Kaulah Raja segala raja. Kaulah Tuhan kami, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau terbesar Tuhan. Dan janji-Mu tidak pernah terlambat bagi
Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
Amen.
ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang berkuasa di bumi dan di syurga. Kami berdoa di mana saja kami berada pada saat ini. Biar kekudusan Tuhan menjamah kami, menginsafkan kami akan kehadiran-Mu, akan kuasa-Mu, akan kebenaran-Mu. Sehingga kami semua Tuhan diperlengkapi menjadi pengantin bagi Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja. Kami bersyukur karena Kaulah Tuhan yang berkuasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Segala puja, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati dengan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Dan marilah kita mendengar beberapa pengumuman. Dan pengumuman yang pertama adalah pada 30 Jun, Majelis Gereja akan mengadakan mesyuarat bersamaan dengan hari Selasa, yaitu pada jam 8 malam. Dan perkara yang kedua, pengumuman yang kedua adalah gereja akan mengadakan prayer drive, yaitu pada hari ini 28 Jun pada jam 3 hingga 5 petang. Dan yang seterusnya adalah tentang prayer request. Siapa yang ingin bantuan dalam doa ataupun mungkin ada perkara yang Anda ingin bicarakan secara pribadi, boleh menghubungi nomor yang tertera di screen Anda pada saat ini. Dan pengumuman yang seterusnya adalah sepanjang daripada PKPP ini, gereja akan meneruskan ataupun mengadakan ibadah secara online. Walau bagaimanapun, pihak gereja akan mengkaji keadaan dari masa ke semasa. Dan kita akan melihat keadaan dari masa ke semasa dan kita akan mengumumkan kepada kita semua. Dan saya juga ingin mendorong supaya kita terus terlibat di dalam kelompok sel dan teruslah berdoa dalam keadaan yang tidak begitu stabil dalam masa pemulihan ini. Kita terus dalam perlindungan Tuhan dan tetap teguh di dalam Dia. Dan pengumuman yang seterusnya, mari kita persiapkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Dan pada pagi hari ini kami ingin menyiapkan diri kami untuk memberi kepada Engkau. Dan Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan pada pagi hari ini itu memperluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, selamat memberi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan senantiasa ada dan terus melimpah di dalam hati dan keluargamu di mana saja kalian berada. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah bersama. Minggu ini merupakan minggu ke-15 di mana kita sudah beribadah secara online. Kita sudah berada dalam fase yang baru, yaitu perintah kawalan pergerakan pemulihan yang akan berakhir pada 31 hari bulan Agustus 2020. Marilah kita sesuaikan diri dengan kebiasaan baru dan patuhi SOP yang telah ditetapkan agar rantai penularan wabah COVID-19 ini dapat diputuskan. Kita hidup di masa-masa yang tidak menentu. Wabah COVID-19 ini meninggalkan kesan yang mendalam dan telah mengubah hidup jutaan orang. Perubahan yang berlaku begitu drastik sekali. Tidak ada seorang pun yang pernah membayangkan saat kita berdepan dengan cabaran akibat daripada wabah ini. Penting bagi kita untuk menemukan kedamaian, iman dan keyakinan yang penuh kepada Kristus. Sekarang kita berusaha dan kita mencoba untuk menyesuaikan diri dengan realiti yang baru dan mengharapkan agar semuanya beransur pulih seperti sedia kala. Pagi ini saya ingin berkongsi kepada kita firman Tuhan yang saya petik daripada Filipi pasal yang ketiga ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Saya beri tajuk firman Tuhan pada pagi hari ini, melangkah maju di dalam Tuhan, moving forward in God. Mari saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 4
13 dan 14 dan kita baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bernapas pada hari ini. Kami masih ada kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat kesempatan di mana kami dapat mendengarkan firman-Mu pagi ini. Tolonglah agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu dengan jelas. Berikanlah kepada kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti, dan kerelaan untuk mentaati firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu untuk kekuatan, hikmat, dan kata-kata yang jelas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku di dalam Tuhan, hidup sebagai seorang Kristen adalah seperti satu perlombaan. Perlombaan ini akan berterusan selama kita hidup. Selagi kita masih bernapas, perlombaan ini belum lagi selesai. Selagi kita bernapas, kita masih punya waktu untuk berlatih dan berlari dalam perlombaan dan menang. Dalam petikan firman Tuhan yang kita baru baca tadi, Rasul Paulus membandingkan iman Kristen dengan perlombaan. Dan dia akui bahwa dia secara pribadi belum lagi mencapai garis penamat. Dalam petikan yang singkat yang kita baru baca tadi, Rasul Paulus menggariskan kepada kita apa yang kita harus buat di dalam perlombaan ini. Rasul Paulus memberikan dasar bagaimana kita mempersiapkan diri kita agar kita boleh berlari dalam perlombaan yang telah ditetapkan bagi kita. Ada 3 perkara yang kita boleh pelajari daripada Rasul Paulus. Yang pertama, dia menetapkan matlamatnya, yaitu mengenal Yesus Kristus. Untuk masuk dalam perlombaan iman ini, Rasul Paulus menetapkan dalam hatinya untuk mengenal Kristus. Ramai orang berusaha untuk berlari dalam perlombaan iman ini dengan hanya melakukan pekerjaan baik, tetapi mereka tidak pernah mengenal Yesus secara pribadi. Dalam ayat Filipi 3 ayat yang ke-10, dia berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Ayat ini memperlihatkan hati Rasul Paulus dan kerinduannya yang terbesar, yaitu mengenal Kristus, berada di dalam Dia, mengalami persekutuan pribadi dan memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang 4 hingga ayat yang ke-6, Paulus berpikir bahwa kalau dia melakukan hal-hal lahiriah, disunat, melakukan hukum Taurat, dia pikir itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Dia giat melakukan semuanya ini, termasuklah menganiaya orang-orang yang percaya. Dia melakukan itu untuk Tuhan, ternyata dia salah. Semua yang dia lakukan itu ternyata sia-sia, karena tanpa pengenalan akan Kristus, semua itu adalah sia-sia. Saudara-saudariku, kita tidak dapat berlari dengan baik dalam perlombaan iman kita jika kita tidak mengenal Tuhan dan tidak memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dari PKP sehinggalah hari ini, di mana saja kita pergi, ke pejabat, ke supermarket, ke bangunan-bangunan, kita perlu berhenti di hadapan kaunter dan suhu dan temperature kita diperiksa dan rekodkan. Ini dimestikan. Apakah suhu rohanimu hari ini? Sejuk
panas, suam-suam kuku. Saudara-saudariku, kita hidup dalam masa-masa yang sukar. Sangat penting bagi kita untuk memelihara iman dan hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak mampu untuk menjalani hidup kita, apalagi sampai kepada garis penamat dalam perlombaan kita. Saranan saya sama seperti Paulus, tetapkanlah hatimu untuk mengenal Yesus. Tinggallah di dalam Dia. Binalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara-saudariku, kita hanya boleh melangkah ke hadapan dengan kekuatan dan berkemenangan jika kita benar-benar mengenal Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Perkara yang kedua, Rasul Paulus menetapkan fokusnya. Paulus menggambarkan kehidupannya sebagai seorang yang percaya berada di dalam satu perlombaan. Dan dia secara pribadi mengakui bahwa dia belum sampai kepada garis penamatnya. Di dalam ayat Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku ini telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia menetapkan fokusnya dan mengarahkan semua kekuatannya dan maju dengan sungguh-sungguh memusatkan pikirannya agar tidak gagal untuk mencapai garis sasaran yang telah ditetapkan oleh Kristus bagi kehidupannya. Bagaimana kita menetapkan fokus? Paulus berkata dia melupakan apa yang di belakangnya. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-13 dia katakan, tetapi ini yang aku melakukan, melupakan apa yang di belakangku. Paulus mempunyai alasan untuk melupakan apa yang di belakangnya. Dahulunya dia menganiaya orang-orang Kristen. Dan dia sendiri bertanggung jawab atas kematian Stefanus. Kita boleh lihat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-1. Sehinggalah dia bertemu secara pribadi dengan Yesus. Saudara-saudara, kita melepaskan dan melupakan masa lalu kita, kegagalan, dosa, agar kita dapat mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menetapkan fokus? Dengan melepaskan beban dan dosa yang merintangi kita. Rasul Paulus berkata di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-1b berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagai awan yang mengelilingi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pernahkah kita lihat seorang pelari yang memikul benda-benda yang berat ketika mereka berlari? Tidak pernah kan? Rasul Paulus mengatakan, tanggalkan, buka, lepaskan semua beban dan dosa yang merintangi kamu. Apakah beban berat yang kamu pikul dalam perlombaan imanmu? Apakah yang membuatkan kamu berlari dengan perlahan? Yang membuat kamu rasa penat? Yang membuatkan kamu rasa putus asa? Beban berat yang kamu angkat mungkin saja masalah keuangan, masalah pekerjaan, gaji tidak cukup, gaji dipotong, belum mendapat pekerjaan, masalah pergaulan, masalah dalam hubungan di dalam keluarga, dan tekanan di dalam hidup. Saudara-saudariku, Tuhan melihat setiap persoalan hidupmu. Dia nampak apa yang kamu sedang melalui. Dia Tuhan yang mempedulikan kamu. Di mana saja kalian berada, adakah kamu memiliki beban yang berat yang kamu pikul? Lepaskan itu, serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita menetapkan fokus kita? Pandang kepada Yesus, matamu tertuju kepada Yesus.
Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Setiap kita mempunyai satu ruang perlombaan yang telah ditandai dengan garisan. Sebagai pelari kita hanya perlu tumpukan kepada berlari dalam perlombaan dan tiba kepada garis penamat. Mata kita tertuju kepada Yesus. Kita mau belajar dan meneladani Yesus. Kita tidak mungkin berlari dengan baik kalau kita masih menduakan hati dan terus melihat ke belakang. Dalam keadaan yang tidak menentu, marilah kita memandang kepada Yesus dan berharap kepadanya. Dialah yang akan memimpin kita. Dialah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan. Kita tidak akan sampai kepada garis penamat kita jika kita asik melihat kepada kelemahan kita, kekurangan kita. Jika kita melihat dan mendengar kritikan orang lain. Tidak mungkin. Perkara ketiga, yaitu Paulus berlari kepada tujuan yang tepat. Rasul Paulus berkata, berlari-lari, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam perlombaan iman ini, kita perlu bertekun dan bertahan di dalam ujian. Banyak ujian yang kita melalui. Dalam perlombaan ini kita tidak berlari untuk bertanding antara satu sama lain. Jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain. Berlarilah dalam perlombaan yang Tuhan tetapkan bagimu. Ada masanya kita merasa letih. Kita tidak mampu berlari. Ada masanya kita perlu perlahankan larian kita. Sasaran kita bukan untuk lebih cepat atau lambat, tetapi untuk kita sampai kepada garis akhir dan dapat hadiah, yaitu hidup yang kekal. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24. Dia berkata demikian, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Satu mahkota yang tidak berkarat. Saudara-saudariku, kita semua berlari dalam perlombaan yang diwajibkan. Ibrani pasal 12 ayat 1b yang kita sudah baca sebentar tadi, kan dia katakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Siapakah saksi-saksi itu? Kita boleh baca dalam Ibrani pasal 11. Kita tidak struggle, kita tidak bergumul sendirian. Kita bukanlah orang yang pertama yang melalui kesukaran dalam perlombaan ini. Ada orang lain yang pernah mendahului kita, berlari bersama kita. Abraham, Ishak, Yakub, dan banyak lagi. Dalam Ibrani pasal 11. Mereka bukanlah orang-orang yang hebat-hebat. Bukan orang yang sempurna. Mereka juga punya kelemahan, tetapi mereka dipakai Tuhan. Mereka berlari dan mencapai garis penamat mereka. Saudara-saudariku, marilah kita berlari dengan tekun sampai kepada garis penamat. Kita tidak tahu apakah yang berada di hadapan kita. Pandanglah kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman kepada kesempurnaan. Kita tidak sendirian. Dia ada bersama-sama dengan kita.
Mungkin ada di antara kita di sini yang bergumul dan mengangkat beban yang berat. Saya ingin berdoa bagimu. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya ingin berdoa untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi karena Engkau telah menetapkan kami dalam perlombaan kami masing-masing. Tolonglah kami berlari dalam perlombaan kami. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Pimpinlah, bimbinglah dan bawalah kami mendekat kepadamu. Tolonglah kami membina hubungan yang erat dengan Engkau. Saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Ya, saya ingin berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan dan tekanan di dalam hidup. Pergumulan dari segi keuangan, pekerjaan, perhubungan, sakit, penyakit. Bapa, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau menjamah, menguatkan dan memberikan penghiburan. Tuhan Yesus, Engkau membuka jalan bagi mereka. Tolonglah mereka melihat kepada Engkau. Tolonglah mereka untuk berfokus kepada Engkau dengan bukan apa yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Sebentar nanti kami akan mengambil perjamuan kudus. Biarlah kami menyelami arti perjamuan kudus ini dengan sepenuh-penuhnya. Kami bersyukur karena Engkaulah yang memberikan kami kemenangan. Engkaulah yang akan membawa kami kepada kesempurnaan di dalam perlombaan iman kami. Engkaulah yang akan memimpin kami. Engkaulah yang akan menuntun kami. Engkaulah yang akan memimpin tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau mendengarkan doa kami semua pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, di mana saja kalian berada, pada hari ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diadakan demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. My dear brothers and sisters in Christ, wherever you are, we are going to have the Holy Communion together. This sacrament of Holy Communion is conducted in the name of the God, the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Let's pray. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memilih roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang telah diserahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa seluruh dunia. Engkau telah memerintahkan kami untuk memperingati Engkau dengan cara ini. Perdalamkanlah pertobatan kami, teguhkanlah iman dan bangkitkanlah kasih kami kepada satu sama lain, agar kami benar-benar mengambil bahagian dalam perjamuan ini dengan hati yang penuh dengan kesyukuran bagi kemuliaan nama-Mu. Lord Jesus Christ, we humbly thank You that You have chosen bread and wine to be the symbols of Your sacred body and blood given on the cross for the sin of the world, and have commanded us to remember You in this manner. Deepen our repentance, strengthen our faith, and increase our love for one another, that through eating and drinking the sacrament of our redemption, we may truly feed on You in our hearts with thanksgiving for the sake of Your great and worthy name. Sebagai persiapan untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini, marilah kita dengan jujur mengakui segala dosa, bahwa kita tidak hidup menurut apa yang Dia kehendaki. Marilah kita memohon pengampunan daripadanya. In preparation to come forward to receive this sacrament, let us now honestly tell God that we have not lived as He desires and ask Him to forgive us. Let's pray. Ya Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang sangat berdosa kepadamu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami.
Kami juga mengakui bahwa kami seringkali mementingkan diri kami sendiri dan tidak mengasihi orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Bebaskan dan lepaskan kami, agar kami boleh mentaati segala perintah-Mu dengan sepenuh hati kami. Perbaharuilah hati kami, tolonglah kami untuk mengubah cara hidup kami. Teguhkanlah kami agar kami boleh dan sentiasa berjalan dalam jalan-jalan-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. O holy and righteous God, before You we stand sinful, condemned. We confess that we have sinned against You through our thoughts, words, and deed, that we have not loved You with all our hearts and soul, with all our mind and strength, that we have not loved our neighbor as ourselves. Oh God, please forgive all our sin and unrighteousness. Renew our hearts. Help us amend what we are, so that we may walk in the way of Your commandments and do things which are pleasing in Your sight. Oh God, hear our prayers. In Jesus' name we pray. Saudara-saudaraku, ini adalah janji Tuhan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. My dear brothers and sisters in Christ, the Bible gave us this promise that if we confess our sin, He is faithful and just, and He will forgive all our sin and purify us from all unrighteousness. Saudara-saudariku, Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana perjamuan kudus ini bermula. Pada malam sebelum Tuhan kita Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan dipecahkan dan dibagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan daku. The Word of God tells us how this sacrament began. On the Lord Jesus, on the night He was betrayed, took the bread, give thanks, broke it, and give thanks to God, and give to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. In the same way, He took the cup after supper and said, this is my blood of covenant, which is poured out for the forgiveness of sin. Whenever you drink it, do it in remembrance of me. For until the Lord's come, you proclaim His death whenever you eat this bread and drink this cup. Saudara-saudariku, inilah perjamuan kudus yang dimeteraikan oleh Yesus Kristus. Dia menjemput kita datang supaya menerima tubuh dan darahnya. My dear brothers and sisters in Christ, this is a Holy Communion established by our Lord Jesus Christ, and He invites us to come and take His bread and this wine. Saudara-saudariku, ini adalah masa di mana kita akan mengambil perjamuan kudus yang dimeteraikan oleh Yesus Kristus. My dear brothers and sisters in Christ, this is a time where we are going to have our Holy Communion together. Pertama-tama kita sediakan roti dan kita akan makan bersama-sama. First of all, get your bread, a biscuit, and we'll eat together. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, dan setiap kali kamu memakannya adalah untuk peringatan akan Tuhan kita. Jesus said, this is my body which is broken for you. Each time you take it in remembrance of our Lord Jesus Christ. Mari kita makan bersama-sama. Marilah kita sediakan cawan kita. Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu, dan setiap kali kamu meminumnya adalah menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Let us now get ready our cup. Jesus said, this is the blood of new covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Whenever you drink it,
Do it in remembrance of our Lord Jesus Christ. Marilah kita minum bersama-sama. Marilah kita mengangkat cawan ini tinggi-tinggi dan berkata, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Namamu dipermuliakan di mana saja kami berada. Engkau akan menolong kami, menguatkan kami, dan meneguhkan kami agar kami menjadi saksi-Mu yang hidup dan berkenan kepadamu. How can we repay the Lord for all His goodness to me? I will lift up the cup of salvation and call the name of the Lord. Wherever we are, you will help us, strengthen us so that we can be a living witnesses for you. In Jesus' name. God, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita keluar dari tempat ini, marilah kita menadahkan tangan kita dan memberi pemberkatan ini. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dengan segala sukacita dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Tuhan memberkati kamu, dan kita berjumpa lagi minggu depan. God bless you and see you next week. Kita bersyukur untuk ibadah online, sepanjang ibadah online pada pagi hari ini, dan terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Dan apapun yang Anda lakukan sepanjang daripada minggu ini, saya berdoa Tuhan terus melindungi kita, dan teruslah kita berdoa, dan juga teruslah kita minta pimpinan Tuhan dalam segala rencana yang kita lakukan. Saya ucapkan selamat berujung minggu, dan Tuhan memberkati kita semua.